Aman Mbak Nur. Sudah dibantu Mbah juga. Perlahan tapi pasti misteri yang ada di rumah yang pernah dijadikan sebuah perkumpulan yang dianggap sesat ini ternyata memakan beberapa korban yang tewas. Baik itu sebelum acara maupun setelah acara kesenian yang memang sering diadakan di tempat ini. Jam 11 siang dia tuh kayak masuk angin ya. Dibawa ke rumah sakit, pulang lagi kan ke sini dia. Jam 11-nya meninggal di sini. Ini ketuanya di sini ada nengok juga enggak gitu. Dia menunjuk ke sana, dia bilang, "Kamu silakan ke sana, kamu akan menemukan sesuatu di sana." Jadi dia bilang, di sana itu ada satu kolam yang dimana dulu itu banyak aktivitas hal-hal negatif. Mungkin kita bisa ke sana, kita bisa lebih tahu lagi, Fas ya. Kita sambil jalan aja. Ayo balik lagi sana. Kami pun mencoba mendekati lokasi yang telah ditunjukkan oleh sosok wanita yang telah kami temui. Ada nih, keramaian di sini. nah ini. Oh ini tempat yang dimaksud oleh sosok itu? Ya. Jadi yang saya tangkap, ini adalah kolam pemandian yang dimana tamu-tamu yang ingin suatu, bisa kita bilang suatu kekayaan, suatu hajatnya, dia diminta untuk mandi di sini. Dan yang fatalnya adalah itu mandinya itu digabung Pas ya, wanita dan laki-laki tanpa busana. Secara bersamaan. Betul banget. Bahkan yang mempunyai pasangan, itu bisa di switch, apa bahasanya? Bertukar. Ya. Bertukar pasangan. Ya. Oke, tapi kalau yang Kananda dan Karudi lihat di kolam ini sendiri itu ada sosok apa memangnya? Kalau untuk sosoknya tidak ada, Pas ya. Tapi saya mendapatkan residu yang dimana pada saat di sini mandi, yang di pada saat pengobatan ataupun penyembuhan, makhluk-makhluk yang menempel di tubuh itu yang tadi kita temukan di salah satu pohon itu, Pas ya. Udi mungkin bisa bantu juga flashback ya. Ya, saya juga bisa rasakan residu energi keramaian di masa itu. Ini ada orang lalu lalang dari sana. Itu mereka datang. Kemudian di sini ada beberapa orang kepercayaan dari pemimpin di sini. Mereka kayak semacam membuat pendaftaran. Kemudian ada yang jalan-jalan ke sekitar sini. Ada yang bersiap-siap untuk mandi. Ada orang yang baru selesai mandi, mereka jalan ke sini dengan kondisi basah-basah. Terus kemudian ada yang nangis ini saya lihat. Hah? Ada yang nangis? Iya, nangis. Kenapa? Di sini. Ini ada yang nangis, ibu-ibu. Dia waktu itu curhat sama seorang kaki tangan dari pemimpinnya yang lain gitu. Dia curhat tentang kehidupannya. Suaminya selingkuh. Dan dia minta supaya bagaimana rumah tangganya itu bisa utuh kembali. Dan dia kemudian seperti bersiap-siap akan menjalani beberapa ritual yang dipercaya bisa membalikkan rumah tangganya seperti semula. Ada juga orang yang kena sakit santet di sini. Dia saat itu lemas, keadaannya kurus sekali. Kurus, dia dibawa ke dokter, tapi penyakitnya itu nggak ketahuan. Jadi dokter itu melihat nggak ada penyakit di tubuhnya, tapi dia badannya terus merasa nggak enak dan akhirnya nafsu makannya berkurang dan dia kurus sekali. Dan dia datang ke tempat ini dengan harapan dia bisa disembuhkan penyakit.
Begitu banyak hal-hal yang terjadi di area ini, sering dianggap menjadi tempat pemujaan yang dilakukan para pengikut dari perkumpulan yang sempat berada di area ini. Bahkan area ini juga dianggap menjadi tempat yang cukup kuat aura mistisnya. Waktu kita ngusir Pasur itu, di situ itu kayak semacam tempat pesugihan gitu, ada tempat mandinya, barang-barang klinik gitu aja di situ itu. Ada juga yang datang, ini ada seorang perempuan cantik yang masih muda, umurnya sekitar 25 tahun. Perempuan ini seorang biduan dangdut. Dia datang ke sini, dia ingin membuka aura supaya pekerjaannya lancar, pekerjaannya banyak dan uangnya banyak. Jadi ada banyak sekali orang datang ke sini dengan berbagai macam maksud. Iya benar ya. Tunggu Gudi, pas ya. Hah? Ada satu sosok yang ayo sini datang ini. Ada mau komunikasi dulu. Hati-hati kan Anda. Assalamualaikum. Siapa? Jadi ini sosok sangat baik. Sosok ini sangat ada baik? di dekat jembatan. Dia keundang sama kita datang dan dia membantu menjelaskan soal tempat ini pas ya. Oke. Laki-laki muda dengan pakaian biasa. Tapi ini sosok bukannya meninggal, melainkan jin aja. Tapi dia sangat mengetahui soal tempat ini. Betul yang tadi dia sampaikan. Kita sampaikan soal itu dan bahkan dia bilang, kenapa banyak pengikut di sini? Jadi yang biasanya yang menjadi pengikut di sini adalah penduduk-penduduk yang ekonominya ke bawah. Oh, yang memang kesulitan dalam hal ekonomi ya. Ya. Nah, ada yang kesulitan ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi macam-macam dan yang paling fatal ya adalah bahwa yang mengikuti ajaran sesat ini dosanya itu dihapuskan. Iming-imingnya seperti Iya. itu. Apalagi. Nah, dia bilang yang mandi sama-sama dengan laki-laki ataupun wanita yang tanpa busana itu bahkan bisa di switch pasangannya itu untuk penghapus dosa katanya. Adanya sosok laki-laki ini memang sering dilihat oleh warga di mana sosok ini berpenampilan layaknya warga biasa di area tempat ini. Cuma kebetulan saya lagi ada acara di bawah, ada sosok orang menyerupain warga. Dan setiap akhir tahun suka diadakan panggung kesenian ataupun apa Seperti pesta budaya. ya. Itu supaya dianggap penduduk-penduduk sini itu pada ini baik. Oh, perkumpulan yang positif. Iya. Ya. Oh, berarti itu hanya sebuah kedok ya. Tuh pas ya. Ada yang lempar batu. Pas ya. Iya. Ada sosok. Kenapa kan Anda? Hati-hati kan Anda. Entah apa yang dilihat oleh Nanda, tiba-tiba saja Nanda berlari menuju area lain dari rumah ini. Dan ini jahat. Sama tolong matikan lampu tim. Sita Saka Sita. Wah. Dan sekarang Ini terjadi komunikasi. Kananda. Aduh. Terjadi komunikasi antara Kananda dengan satu sosok di tempat ini yang kalau dari pernyataan Karudi adalah sosok yang sangat amat negatif. Kenapa Karudi? Kananda. Aduh. Tim, tolong dong. Tim, tolong nyalakan lampu, tim. Ada apa ini? Aduh, Kananda. Astagfirullah. Aduh, tim. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja salah satu tim kami mengalami gangguan goib sehingga menyerang Rudi. Akhirnya Rudi pun pingsan setelah mendapat serangan tersebut. Tolong.
Kananda tolong tanganin ini Minta dulu, bantuin, Kananda. Mbak. Tolong tim. Minta Mbah. Minta tolong Mbah. Mbah mana Mbah? Ini tolong ini dulu Kananda. Salah satu tim ada yang mendapatkan gangguan dan langsung nyerang Kak Rudi gitu aja. Aku jujur di situ bener-bener udah panik, udah bingung mau ngapain, dan tiba-tiba setelah itu Kak Rudi kayak nggak Kananda aman? sadarkan diri. Ya. Itu barusan kenapa sih Kananda? Ada apa sih? Jadi pada saat kita lagi ngebahas soal Permandian itu, kolam tempat itu, permandian, dan tiba-tiba ada makhluk yang lain yang bukan asalnya di sini membantu kita untuk menceritakan tempat ini dulunya seperti apa. Pada saat dia pulang, sosok itu pulang, dan saya melihat langsung sosok yang dengan muka kepala kambing, ada tanduknya, bahkan dia badannya itu badan manusia, hanya kepalanya kambing. Dia sempat sangat tidak suka sekali. Dia bilang, kamu bikin ulah kamu di wilayah kami. Adanya sosok laki-laki berkepala layaknya kambing ini ternyata pernah pula dilihat oleh Bu Aca yang tinggal di rumah tersebut. Yang paling kuat di tempat ini yang ada tanduknya itu, tapi kayak kambing. Kalau dia sih suka berkeliaran di mana-mana ya. Dia udah mengancam kita, kamu akan saya bikin mati ya. Memang, begitu banyak ancaman yang kami terima ketika penelusuran malam ini. Tak hanya Nanda, nyatanya Rudi pun mengalami serangan yang cukup parah. Sebentar, jadi sosok ini tuh sebelumnya siapa Kananda? Nah, saya masih belum bisa komunikasi, Fasya. Akhirnya pada saat dia sudah masuk ke tim, tiba-tiba kita sembuhkan, dia menghilang. Tapi ini tanda kutip ya, Fasya ya. Karena di awal emang Sudah ada seperti ancaman ya. Bahkan si Rudi pun juga di dekat pohon itu sudah mau dilukai pada saat di sana di pohon itu. Iya benar. Dan yang disinilah mungkin emang ini pusat tengahnya ya, pusat apa ya, kumpulannya. Nah ini bisa kita bilang sangat kuat. Oke, tapi kan Anda sebelum kita mencari tahu lebih dalam lagi soal tempat ini, kayaknya baiknya kita lihat Kak Rudi dulu deh, kita tengok dulu ya. Takutnya kenapa-napa. Aduh. Kami pun mencoba mengecek kondisi Rudi setelah mengalami serangan dari salah satu tim yang diganggu oleh sosok yang ada di tempat ini. Tapi aman semua ini Kak Rudi, nggak kenapa-napa kan? Aman Mbak Nur. Sudah dibantu Mbah juga. Ya, mungkin Rudi supaya istirahat dulu kali ya, beristirahat dulu. Kita melanjutkan jalan. Yuk. Pas ya? Iya. Di sini ada sosok naga. Nanda tiba-tiba saja melihat adanya sosok naga di area luar rumah. Entah naga apa yang dimaksud oleh Nanda. Apakah naga ini merupakan sosok terkuat yang ada di sini? Atau sosok ini hanya merupakan utusan dari sosok yang memang sudah menyerang kami sejak di dalam rumah? Dia bilang, saya suka melukai manusia.